Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dengan NIM A23121094 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Video kali ini saya akan membahas tentang matriks dan operasi matriks. Oke, langsung aja kita ke materinya. Matriks dan operasi matriks. Poin pembahasan, yang pertama ada pengertian matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga operasi-operasi dalam matriks, dan yang terakhir fungsi dan manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi yang anggotanya ditulis mendatar, baris, dan menurun kolom dalam suatu tanda kurung siku. Orde ukuran matriks adalah menyatakan banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Biasanya ditulis dengan M kali N, baris kali kolom. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini adalah sebuah matriks A yang memiliki elemen A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, sampai AM1, AM2 sampai AMM. A11, A22 dan seterusnya disebut dengan baris, sedangkan A11, A21 dan AM1 disebut dengan kolom. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Yang pertama, ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Yang kedua, ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Dan selanjutnya ada matriks nol, adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya, matriks 0 yang berelemen 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, ada matriks persegi atau bujur sangkar adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Seperti contohnya matriks A yang elemen-elemennya terdapat 2, 3, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 1. Selanjutnya ada matriks diagonal, adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Seperti contohnya kita memiliki sebuah matriks A yang di dalamnya terdapat elemen 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7. Yang selanjutnya ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Misalkan C dengan C tidak sama dengan 0. Contohnya kita memiliki sebuah matriks A yang elemen diagonalnya sama. Matriks A yang berelemen 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya, matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan atau disertai dengan ordonya. Contohnya, sebuah matriks yang memiliki elemen 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya, ada matriks transpos. Adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Contohnya kita memiliki sebuah matriks yang elemennya 1, 2, 3, 4, 6, 7. Maka matriks C transposnya adalah 1, 3, 6, 2, 4, 4. Kita masuk pada operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks.
Dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Kita masuk pada latihan soal. Diketahui matriks A berelemen 6, negatif 2, 3, 11, dan matriks B berelemen negatif 4, 12, 5, dan 1. Tentukan A tambah B. Penyelesaian A tambah B sama dengan 6, negatif 2, 3, 11, ditambah matriks negatif 4, 12, 5, 1, sama dengan 6 dijumlahkan dengan negatif 4, negatif 2 ditambah 12, 3 ditambah dengan 5, 11 ditambah dengan 1 sama dengan 2, 10, 8, dan 12. Selanjutnya, pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen pada matriks. Latihan soal, diketahui matriks B beranggotakan 2, 10, 8, 12, dan C berelemen 1, negatif 2, 8, dan 3. Tentukan B dikurang C. Penyelesaian B kurang C sama dengan 2, 10, 8, 12 dikurang dengan 1, negatif 2, 8, dan 3 sama dengan 2 kurang 1, 2 kurang negatif 2, 8 kurang 8, 12 kurang 3 sama dengan 1, 12, 0, 9. Selanjutnya kita masuk ke perkalian matriks dengan skalar. Pada matriks, bilangan K disebut dengan skalar, sehingga perkalian matriks dengan bilangan real disebut dengan perkalian matriks skalar. Hasil kali skalar K dengan matriks A dinotasikan dengan K kali A. Dengan K bilangan real dan matriks A berelemen A, B, C, D, sehingga KA sama dengan K dikalikan A, B, C, D sama dengan KA dikali KA, KB, KC, KD. Kita masuk pada latihan soal. Sederhanakan A 5 dikalikan matriks 4, 1, 2, B 4 dikalikan matriks 1, 4, 3, 4, 7, 8, 2, 3, 1. Kita selesaikan dulu yang A. A dikalikan dengan matriks 4, 1, 2 sama dengan 5 dikali 4, 5 dikali 1, 5 kali 2 sama dengan 20, 5, 10. Bagian B, 4 dikalikan matriks 1, 4, 3, 4, 7, 8, 2, 3, 1 sama dengan 4 dikali 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3, 4 dikali 4, 4 dikali 7, 4 dikali 8, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 9 sama dengan 4, 16, 13, 16, 28, 32, 8, 13, 4. Selanjutnya, operasi matriks, perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks adalah nilai pada matriks yang bisa dihasilkan dengan cara dikalikannya tiap baris dengan setiap kolom yang memiliki jumlah baris yang sama. Setiap anggota matriks ini nantinya akan dikalikan dengan anggota elemen matriks lainnya. Proses perkalian matriks dengan matriks. Kita bisa lihat ada sebuah matriks A yang berelemen A, B, C, D, dan matriks B, P, Q, R, S. Maka AB dikalikan dengan PR dan AB dikalikan dengan QS. Hasilnya AB ditambah BR, AQ ditambah BS, CP ditambah DR, CQ ditambah DS. Jadi A dikalikan B sama dengan AB ditambah BR, AQ ditambah BS, CP ditambah DR, CQ ditambah DS. Latihan soal, kalikanlah kedua matriks berikut. Matriks pertama 3, 2, 6, negatif 4 dikalikan dengan 1, 0, 8, 5. Penyelesaian, matriks 3, 2, 6, negatif 4 dikalikan 1, 0, 8, 5
sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2 kali 8, 3 dikali 0 ditambah 2, 2 dikalikan 5, 6 kali 1 ditambah negatif 4 dikalikan 8, 6 kali 0 ditambah negatif 4 dikalikan 5. Hasilnya 3 ditambah 6, 0 ditambah 10, 6 dikurang 32, 0 dikurang 20, sama dengan 19, 10 negatif 26, negatif 20. Selanjutnya, determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A dapat ditulis dengan det A atau mutlak A. Determinan matriks 2 kali 2. Matriks, misalkan matriks A sama dengan elemen A, B, C, D, maka det A sama dengan mutlak A sama dengan AD dikurang DC. Pertama kita kalikan silang A dengan D, jadi A dikali D sama dengan AD, kemudian kita kalikan juga B dengan C, B dikali C sama dengan BC. Latihan soal, hitunglah determinan dari matriks berikut. Matriks A 2, 4, 1, 5. Determinan A kita kalikan 2 dikali 5 dikurangkan dengan 1 dikali 4 sama dengan 10 dikurang 2 dan hasilnya adalah 6. Determinan matriks 3 kali 3. Metode Sarus disebut juga metode spaghetti, menggunakan perkalian elemen matriks secara diagonal. Perkalian elemen matriks pada diagonal turun dari kiri ke atas, ke kanan, ke bawah diberi tanda positif, sedangkan perkalian elemen matriks pada diagonal naik dari kiri, bawah, ke atas, ke kanan, atas diberi tanda negatif. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi det A sama dengan A11 dikalikan A22 dikalikan A33 ditambah A12 dikalikan A23 dikalikan A31 ditambah A13 dikalikan A21 dikalikan A32 dikurang A13 dikalikan A22 dikalikan A31 dikurang A11 dikalikan A23 dikalikan A32 dikurang A12 dikalikan A21 dan A33. Latihan soal. Tentukan determinan dari sebuah matriks A yang berelemen 3, 2, 1, 2, 7, 8, 6, 1, 5. Penyelesaiannya dengan metode Sarus. Mutlak A sama dengan 3 dikalikan 7 kalikan 5 ditambah 2 kalikan 8 kalikan 6 ditambah 1 dikalikan 2 kalikan 1 dikurang 1 kali 7 kali 6 dikurang 3 kali 8 kali 1 dikurang 2 kali 2 kali 5 sama dengan 105 ditambah 96 ditambah 2 kurang 42 kurang 24 kurang 20 sama dengan 117. Jadi determinan dari sebuah matriks A adalah 117. Selanjutnya kita masuk pada inverse matriks. Inverse matriks adalah sebuah kebalikan inverse dari kedua matriks. Apabila matriks tersebut dikalikan akan menghasilkan matriks persegi AB sama dengan BA, simbol dari inverse matriks adalah pangkat negatif 1 dan terletak di atas hurufnya. Konsep dan rumus inverse matriks berordo 2 kali 2. Suatu inverse matriks A sama dengan 1 per determinan dikalikan dengan matriks D negatif B negatif C A dengan syarat det A sama dengan AD ditambah BC tidak sama dengan 0. Inverse matriks berordo 2 kali 2 dapat langsung diperoleh dengan cara tukar elemen-elemen pada diagonal utamanya, berikan tanda negatif pada elemen-elemen lainnya, bagilah setiap elemen matriks dengan determinannya. Latihan soal, hitunglah inverse matriks berikut. Penyelesaian sebuah matriks A yang beranggotakan 7, 9, 3, 4. Penyelesaiannya, inverse matriks A sama dengan 1 per determinan dari suatu matriks A yaitu 7 kali 4 kurang 9 kali 3 dikalikan dengan matriks 4 kurang 4, negatif 9, negatif 3, 7 sama dengan 1 per 28 kurang 27 dikalikan 4, negatif 9, negatif 3 sama dengan 7 sama dengan 4,
negatif 9, negatif 3, dan 7. Jadi sebuah inverse matriks dari matriks A adalah 4, negatif 9, negatif 3, dan 7. Selanjutnya, inverse matriks berordo 3 kali 3. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A adjoin A sama dengan adjoin A per determinan A dengan determinan A tidak sama dengan 0. Sebelum menentukan suatu inverse matriks 3 kali 3, terlebih dahulu kita akan mencari adjoin dari matriks tersebut. Adjoin matriks merupakan transpos dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Latihan soal, hitunglah inverse matriks berikut dengan menggunakan adjoin. Suatu matriks A yang berelemen 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Penyelesaiannya, pertama kita terlebih dahulu mencari determinan dari A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dengan cara aturan Sarus maupun metode minor kofaktor. Misalnya kita akan menggunakan metode Sarus sehingga determinan A kita memperoleh determinan A itu hasilnya adalah 9. Seperti yang kita bisa lihat pada layar, bahwa ini adalah tata cara untuk mencari determinan menggunakan metode Sarus, yang hasilnya adalah 9. Selanjutnya, kemudian kita tentukan adjoin matriks untuk dengan mencari kofaktor A tersebut. Oleh karena itu, adjoin A sama dengan kofaktor A transpose. Jadi memiliki hasil 13, 3, negatif 10, negatif 5, 3, negatif 1, 2, negatif 3, dan 4. Jadi inverse matriks A sama dengan 1 per determinan dikalikan dengan adjoin A sama dengan 1 per 9 dikalikan 13 dikalikan 3, negatif 10, negatif 5, 3, negatif 1, 2, negatif 3, 4 sama dengan 13 per 9, 1 per 3, negatif 10 per 9, negatif 5 per 9, 1 per 3, negatif 1 per 9, 2 per 9, negatif 1 per 3, 4 per 9. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat dan fungsi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Yang kedua itu matriks dikaitkan dengan penggunaan program linier, analisis input, output, baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Nah, itulah sedikit materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.